dan sholat jamaah maghrib. Dilanjutkan dengan kajian, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini akan semakin memperkokoh iman dan takwa kita. Seraya kita berdoa mudah-mudahan dengan iman dan takwa itu kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Ibu, bapak, dan saudara, kita masih bicara tentang duduk tasahud awal. Malam hari ini kita sampai pada lafaz atau redaksi doa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini ternyata masih perlu kita dorong untuk kita pahami, karena banyak di antara kita terutama baca sholawat pada tahiyat awal itu rasanya kita tidak sempurna melakukannya. Baik, kita teruskan dengan membaca HPT yang pertama, halaman 80. Halaman 80 itu bunyi dari HPT itu seperti ini: summa tusalli ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama, tidak ada fil alamina. Itu di HPT pertama, Dan kita juga harus tahu bahwa sesungguhnya baca sholawat pada tahiyat awal itu sempurna sampai innaka Hamidum Majid. Mohon maaf, kebanyakan di antara kita itu menganggap karena tahiyat awal itu lebih pendek, bahkan digambarkan seperti duduk di atas bara api, maka sangat singkat sekali. Nah, yang dipersingkat apa? Biasanya baca sholawatnya, yang kemungkinan karena sangat pendek itu yang dibaca hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan rasanya juga, mohon maaf, misalnya kalau jadi makmum itu berimam pada imam tertentu, itu saya belum sampai membaca Allahumma sholli ala Muhammad, imamnya sudah berdiri. Ya, yang tapi terus bagaimana ya? Ya berdiri saja. Ya. Malah yudraku kuluh la yudraku kuluh. Jadi karena saking sikapnya kemudian kita tidak sempurna dalam membacanya, kemudian sudahlah nggak perlu jamaah saja, itu ya, nggak perlu jamaah saja. Itu berarti tidak menggunakan kaidah itu, malah yudraku kuluh la yudraku kuluh. Apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, tidak bisa diraih sampai sempurna, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Maksudnya jangan, kalau tidak bisa meraih kesempurnaan sholat jamaah, maka jangan kemudian tinggalkan sholat jamaah karena imamnya sangat cepat. Ya. Tapi mestinya
kita kalau sudah tahu imamnya tidak sempurna, ya tentunya kita harus lebih memilih imam yang lebih sempurna. Nanti ketika kita bicara tentang sholat jamaah. Ini pada HPT pertama halaman 80. Kalau kita baca HPT yang baru HPT 3 itu terdapat dalam halaman 585 586. Itu bunyi sholawat itu ada dua, menjadi alternatif, ya, alternatif. Alternatif pertama itu adalah yang pertama tadi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, alternatif kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim ala ali, bukan ala ali Ibrahim, tanpa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, tanpa ala Ibrahim. Ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Jadi tanpa, kalau yang di atas ada ala Ibrahim, wa ali Ibrahim, di bawah tidak ada, hanya ala ali Ibrahim. Ya. Oleh itu maka kita perlu telusuri dalil yang berkaitan dengan bacaan sholawat ini. Pendapat pertama, ini ada banyak, nanti dari sekian banyak itu nanti akan kita tampilkan. Pendapat yang menyatakan bahwa bacaan atau lafaz sholawat itu bunyinya seperti ini: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, ya, tanpa ala, ya, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, tanpa fil alamina. Ini yang pertama. Ini yang jika kita dalami dan kita lihat apa ada dalilnya, itu bisa kita baca di Musnad As-Syafi'i di 1 halaman 167, Musnad Syafi'i. Ya. Dalam Musnad Syafi'i dinyatakan begini: Ani Nabi an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi as-sholati atau fis sholati, yaqulu fis sholati. Nabi membaca di dalam sholatnya. Ya. Artinya yang dibaca atau sholawat yang dibaca oleh Rasulullah dalam sholat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini terdapat dalam Musnad Syafi'i, dan di Musnad Syafi'i itu silsilah sanadnya itu ada nama Abdurrahman bin Abi Laili. Abdurrahman bin Abi Laili itu kata Yahya bin Ma'in laisa bisai'in, ya, tidak ada apa-apanya. Itu maksudnya masuk kategori hadis dhaif. Mohon maaf, oleh karena itu maka doa sholawat ini karena sanadnya dhaif, ya memang ada yang menyatakan karena yang dibaca hanya ini, ya tidak tahu juga, ya. Kita dulu baca ini itu dari mana, ya dari mana itu ini yang terdapat dalam HPT yang pertama, ya, ini yang kita baca.
wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Padahal hadisnya ada nama Abdurrahman bin Abi Laili, itu hadisnya dhaif. Dari lafaz yang tanpa fil alamina dan ala Ibrahim wa ali Ibrahim tanpa ala, termasuk ala Muhammad ya, wa ali Muhammad tanpa ala ali Muhammad ya, itu hadisnya dhaif. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan lafaz itu sesungguhnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini tanpa ala Ibrahim ya, langsung ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ditambah ada fil alamina tanpa ala Ibrahim ya, tanpa ala Ibrahim. Ini hadisnya sahih ya. Terdapat dalam Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Musnad Ahmad, Muwatta Malik dan Sunan Ad-Darimi. Hadisnya sahih. Bunyi hadis itu adalah, saya langsung kalau dari awal agak panjang ya, hanya saya baca dari Basir bin Sa'ad ya. Faqalahu Basir bin Sa'ad amarona Allah Ta'ala anna nusalli alaika ya Rasulullah, kami diperintah untuk membaca sholawat kepadamu hai Rasul, untuk berdoa kepadamu ya Rasulullah ya. Kaifa nusalli alaika, bagaimana bacaan sholawat itu? Kami diperintah untuk membaca sholawat, tapi bagaimana bacaan sholawat itu? Nah, kemudian qala ya, dia menyatakan fasa kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW diam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sampai saya pikir dia tidak akan bertanya lagi ya. Saya pikir dia tidak bertanya lagi itu. Sumaqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah bersabda, qulu, bacalah apa yang diperintahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum, dan salam seperti yang kamu telah ketahui. Artinya karena ini ada bicara wassalam, berarti yang dimaksud itu nusalli alaika itu adalah apa? Sholawat di dalam sholat, karena ditutup dengan salam ya. Wassalamu kama alimtum. Dan di sini kita tahu bahwa sekalipun sahih ternyata tidak ada ala Ibrahim, tapi ada tambahan fil alamina yang tidak biasa kita baca ya. Artinya sahih ya, sahih, karena sanad ini tidak ada yang dikoreksi oleh ahli hadis. Pendapat ketiga menyatakan ya, bahwa sholawat itu berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Nah, ini ada ala Ibrahimnya. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini yang paling lengkap dari sekian, dari dua yang sahih ini yang paling lengkap ya. Ada ala Ibrahim ditambah dengan ada fil alamina, yang ini kita tidak pernah memakainya. Di mana ini terdapat hadisnya, itu bisa kita baca di Tirmidzi, nomornya 3144. Hadisnya sahih. Sahih itu karena sanad ini semuanya ya, oleh ahli hadis tidak dikritik ya, tidak terdapat ada nama-nama yang dianggap lemah.
Nah, di sini dinyatakan bahwa masih redaksi yang sama seperti yang di Muslim tadi. Ya, saya hanya menyatakan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamu kama qad ulimtum. Kalau yang depan yang di Muslim tadi qad alimtum, yang sudah kamu tahu, tadi sini dinyatakan kama qad ulimtum, seperti yang kamu telah diberikan ilmu tentang bacaan sholawat itu. Ya. Ulimtum, kamu telah ditunjukkan ya, tentang bacaan sholawat itu. Ya. Artinya bahwa ini di Nasai hadisnya sahih. Ada lagi yang pendek, mungkin ini yang selalu dibaca ya. Yang ini yang dibaca itu ya, salawatnya tadi yang pendek itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang hadis ini hasan ya, hadis ini hasan. Bunyi hadis itu adalah an Musa bin Tolha, dari Musa bin Tolha qala sa'altu Zaid bin Kharijah qala ana sa'altu Rasulullah sallam, ya, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang ditanya? Ya tentunya yang ditanya tentang bacaan sholawat, karena di sini tidak ada penjelasan, hanya menyatakan sa'altu Zaid bin Khalid qala. Saya bertanya kepada Zaid bin Khalid qala ana sa'altu. Ya. Ketika Musa tanya kepada Zaid cerita kalau dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat sholawat itu, tentang lafaz sholawat itu. Faqala, maka Rasulullah menjawab, shollu alayya, bacalah sholawat untukku. Wajtahidu fid du'a, dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Wa qulu, dan katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena ini tidak ada kalimat sholat, maka ini umum di luar sholat. Karena di sini tidak ada, hanya doa saja. Hanya bahwa doa itu boleh. Kalau doa ketika khutbah, ketika kemudian berdoa itu, kemudian ketika berdoa, kemudian sebelum berdoa itu diawali dengan baca sholawat. Cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ini bisa juga, karena di sini tidak dijelaskan bahwa hanya menyatakan, Rasul mengatakan shollu alayya wajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Ya. Karena salah satu di antaranya baca sholawat itu terdapat di dalam atau pada saat kita berdoa. Ya. Sesungguhnya berdoa itu termasuk di dalam sholat. Ini yang ke berapa tadi? Yang keempat. Ini kesimpulan pertama. Hadis ini hasan. Ya. Kesimpulan pertama, ya, ini kesimpulan pertama saya. Kalau masih ada sholawat lagi, dari sekian sholawat tadi itu sesungguhnya kalau dikompromi itu karena yang pertama tanpa ada fil alamina itu hadisnya dhaif yang terdapat dalam Musnad Syafi'i. Yang kedua, kalau itu kemudian digunakan sebagai bandingan atau sebagai kelengkapan, maka kalau di Thariqatul Jam'i juga tidak masuk. Thariqatul Jam'i itu adalah kompromi. Kompromi itu adalah mengambil yang paling sempurna. Yang paling sempurna di antara ini, karena ada dua yang sahih, tentunya dua yang sahih ini yang paling sempurna adalah yang ada di Tirmidzi. Sama-sama sahih ya. Karena yang di Muslim ini tidak ada ala Ibrahim, tapi di dalam Tirmidzi ada bunyi ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi menurut saya
Yang tepat itu adalah jika kita dalam sholat, bacaan sholawat itu sempurna seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Dan ini termasuk pada saat tahiyat awal. Kita sekalipun belum bicara tahiyat akhir, karena ini pembicaraan tahiyat awal, ini untuk termasuk tahiyat awal. Artinya bahwa ojo dientet gitu. Ya. Kemudian hanya baca sholawat hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu kayak sholawat untuk apa? Nah, kemudian itu yang pertama, jadi kesimpulan yang pertama. Ya. Kemudian sholawat yang kelima, ya, karena itu nanti senada ya, maksudnya senada itu jika dikompromikan tuh kita ketemu yang paling sempurna. Tapi kalau yang di sini itu ada perbedaan, sekalipun tidak banyak, itu perbedaannya. Dan ini saya seringkali mendengar ini juga ada yang bacanya itu tidak tahu ya, yang baca siapa itu, pokoknya baca sholawat ini juga itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di tengah-tengah ada, jadi ada dua innaka Hamidum Majid ya. Ada dua innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidnya dua kali tanpa fil alamina. Ya, tanpa fil alamina. Ya. Jadi ada dua innaka Hamidum Majid. Ini juga ada innaka Hamidum Majid. Dan yang luar biasa hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasa'i ada 3, 1, 2, 3 ya. Ibnu Majah, Musnad Ahmad 1, 2, 3, Sunan Ad-Darimi. Banyak ahli hadis mencantumkan dalam kitabnya ya. Yang kemudian karena ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, biasanya di antara kita kemudian menganggap hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya. Yang kemudian dinyatakan ya, masa nggak benar itu Bukhari Muslim ya. Nah, hadis ini memang bunyi hadis ini bagus itu. Sa'alna Rasulullah SAW, fakulna ya Rasulullah, kaifa assalamu alaikum, ya, kaifa as-salatu alaikum ahlal baiti, fa inna Allah qad allamana kaifa nusallimu alaikum. Qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, hadis ini dhaif karena ada nama pertama Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laili, kata Ali Al-Madini itu mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Tadhibut Tadhib juz 4 halaman 428 429. Yang kedua adalah Abdurrahman bin Abi Laila, ya bin Laisa bisain. Tadhib 75 halaman 166. Hadis ini doy. Jadi ada innaka Hamidum Majid 2 itu hadisnya doy. Sekalipun banyak buku mencantumkan sholawat ini, tapi hadisnya doy. Yang keenam, ya, ini hadisnya agak beda dengan yang pertama tadi, yang sudah kita simpulkan yang pertama tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi. Nah, ada ya, tapi biasanya ini dibaca di luar sholat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi
kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ada ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi, kepada Muhammad istri-istrinya dan anak keturunannya. Kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Ini yang beda dengan sebelumnya. Jadi ala Muhammad ada tambahnya wa azwaji wa dzurriyyatihi. Ya. Wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Ya, sama. Hadis ini hasan. Ya, hasan. Masih juga ini dari Abu Humaid As-Sa'idi, annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika. Faqala Rasulullah SAW, qulu bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Dan mohon maaf tidak ada sayyidinanya. Ya. Rasulullah ngajari tanpa sayyidina. Nah, karena ini ibadah maka jangan nambahi, jangan ngurangi. Karena al-aslu fil ibadah al-butlan, padahal ibadah itu batal hatta yakuma dalilun alal amri. Ya, sehingga ada dalil yang merintahkan. Hadis ini hasan. Terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik. Hasan karena ada nama Abdullah bin Yusuf. Kata Ibnu Adi, sudukun la ba'sa bihi. Ibnu Yunus menyatakan sikoh hasanul hadis. Tahdhibut Tahdhib juz 6 halaman 7980. Hadisnya hasan. Pendapat ketujuh menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad bin nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang baca ini? Ya, ini biasanya di luar sholat biasanya dibaca. Ya, dibaca. Apakah ada dalilnya? Ya, kalau tentu saya menyatakan pendapat itu berarti saya ngutip dari hadis ya. Dalam hadis terdapat dalam Musnad Ahmad punya seperti ini. Hatta ahbabna anar rajula lam yas'alhu faqala idza antum sholaitum alayya faqulu, jika kamu membaca sholawat untukku maka bacalah Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini dhaif karena ada nama Muhammad bin Ishaq. Maaf, Muhammad bin Ishaq. Yang dulu pernah saya cerita kaitannya bicara tentang doa iftitah. Perbedaan antara Uwah dengan Pak Yai Marzuki Mustamar. Masih ingat mungkin antara kita ya, yang tentang memang asalnya Uwah itu tidak mengakui kalau ada hadis ini wajah itu, tapi ternyata hadis itu ada gitu. Nah kemudian setelah ditunjukkan ada, kemudian Ustaz Adi Dayat menyatakan memang hadis itu dhaif gitu. Tapi dibantah bukan hadis itu hasan gitu. Itu karena nama ini, sengketa nama ini, nama Muhammad bin Ishaq ini itu dinyatakan memang kalau kita tidak baca seluruhnya dari komentar tentang nama Muhammad bin Ishaq itu akan diketahui karena halaman pertama menyatakan hadisnya memang ada yang mengatakan hasan. Tapi kalau kemudian kita telusuri terus, kita baca terus sampai akhir, itu Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq itu dhaif.
Oleh itu maka hadis yang memberikan tuntunan kita sholawat yang ada ala Muhammadin Nabiyil Ummiyi, itu hadisnya dhaif. Ya. Pendapat ke-8 menyatakan masih ada juga ya. Ya. Yang kita tahu kan hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan itu yang kita baca, yang kita kenal. Seakan-akan yang lain enggak ada ya. Nah, yang ke-8 menyatakan ada Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Titik. Enggak pakai fil alamina, juga tidak pakai innaka Hamidum Majid. Ya. Loh, apa ada itu dalilnya ini? Bisa dibaca di Sahih Bukhari juga. Ya. Jadi Sahih Bukhari juga banyak. Nanti kalau kita menyatakan semua Sahih, semua jadi Sahih nanti. Yang mana kita baca itu? Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Yaitu bunyi hadis itu an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, qulna ya Rasulullah, kami menyatakan ya Rasulullah, fa kaifa nusolli alaika, bagaimana kami harus baca salawat untukmu? Qala, Rasulullah menyatakan, qalu, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sholaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jadi abdika wa rasulika itu hanya yang pertama. Hadis ini hasan. Ya, hasan. Ya. Loh, karena hasan, ada juga yang hasan, ya. Tentunya kita mesti harus mengumpulkan semua dari dalil tadi tentang bacaan sholawat itu. Ternyata kalau disimpulkan masih tetap kembali kepada yang pertama. Nah, kenapa kembali yang pertama? Nah, itu yang disebutkan. Yang pertama itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Kenapa? Ya karena coba kita lihat, ya. Ini yang kita lihat ini adalah, kalau yang pertama tadi kan sudah kita simpulkan toh. Ya, yang hadis yang pertama ini kan sudah kita simpulkan bahwa ini yang kita pakai. Dari sekian yang kita bandingkan itu. Ya. Nah, kemudian ini ada 4 lagi. Iya, ada 4 lagi. 4 yang 2-nya dhaif, yang 2-nya hasan. Ya. Dan redaksinya tidak sama. Karena ada perbedaan azwajihi wa dzurriyyatihi, dan yang kedua abdika wa rasulika. Dan ini tidak bisa dikompromi, tidak bisa di thariqatul jam'i. Ya. Oleh karena itu maka yang bisa kita lakukan adalah tarjih. Tarjih adalah mengambil dalil yang paling kuat. Yang paling kuat yang mana? Yang pertama. Nah, inilah cara kita menelusuri dalil itu supaya kita tidak salah. Karena banyak sholawat, nah kemudian yang mana yang harus kita baca? Yang terjadi di tengah-tengah kita, banyak di antara kita justru membaca yang ini, yang dhaif ini yang dibaca. Coba dengarkan kalau ada orang ceramah atau khutbah, itu baca sholawatnya seringkali yang dibaca ini. Padahal kebetulan yang dibaca yang dhaif, yang tidak biasa dibaca orang. Nah, itu biasanya kemudian dibaca, ya, supaya nampak beda. Nampak beda itu. Nampak beda. Itu kaitannya dengan salat. Oleh karena itu maka pada saat kita baca sholawat
baik pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ya, bacalah sempurna. Dan untuk makmum juga bisa sempurna, tentunya imam harus memberi contoh membaca sempurna. Kalau imamnya tidak sempurna, makmumnya jelas tidak akan sempurna, karena makmum mengikuti imam, ya. Dan kalau itu tahiyat akhir gak ada masalah, boleh masih meneruskan. Tapi kalau tahiyat awal karena imam harus berdiri untuk rakaat kedua atau ketiga atau keempat, maka dalil yang berlaku adalah idza kabbara fakabbiru, ya. Apabila imam sudah baca takbir, maka kita diperintah untuk takbir, ya. Tidak harus menunggu sampai selesai. Nah, kalau selesai bacaannya nanti doa ditanya belum selesai, baca Fatihah nggak selesai, nanti mundur terus, akhirnya tidak mengikuti imam. Tidak mengikuti imam, ya. Itu barangkali malam hari ini waktunya masih ada berapa menit? Masih 10, ya, masih 10. Kalau masih 10 menit saya tambah 1, ya, untuk doa pada tahiyat awal, ya, tahiyat awal. Doa tahiyat awal sesudah tasawuf dan baca sholawat. Tapi sesungguhnya kalau saya menyatakan sehingga doa itu, sholawat itu juga doa, ya. Tasawuf bukan doa tasawufnya, tapi kalau sholawatnya doa. Kalau tasawufnya itu kan kesaksian, kan gitu, pernyataan. Tapi sholawat itu doa, ya. Oleh maka di sini menyatakan summa da'u rabbaka bima tasa'u bi aksara mimma tat'u bihi fit tasawutil akhir. Kita diperintah untuk dalam putusan ini kita diperintah untuk membaca doa lebih pendek daripada doa yang dibaca pada saat tahiyatul akhir. Nah, persoalannya kalau kita tadi sudah baca sholawat panjang ditambah lagi doa, kira-kira makmumnya apa kira-kira? Kok imamnya gak ngada-ngada lagi sih diwaca apa kan ini? Ya, akan terjadi begitu. Karena apa? Imam masih selain baca sholawat sempurna, kemudian dituntut untuk baca doa. Karena putusan Muhammadiyah menyatakan kita diperintah untuk baca doa selain baca sholawat. Nah, apa? Coba aja kita lihat di putusannya. Pada HPT pertama itu tidak ada penjelasan doa apa, ya, yang dibaca itu hanya menyatakan sumat urabaka bima tasau bi aksara mimma tat'u bihi fit tasawutil akhir. Kemudian di dalam HPT itu sesudah bicara tentang sholat dan dalil itu, kemudian ada halaman yang di atasnya ada garis 2, di bawahnya garis 2. Itu maksudnya halaman itu bukan merupakan hasil putusan, tapi itu adalah redaksi dari penyusun. Nah, di sana ada disebutkan bahwa yang dibaca itu adalah ini, ya, Allahumma dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan minka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi di putusannya tidak menjelaskan tentang doa, tapi kemudian redaksi yang dibuat oleh tim penyusun itu ada doanya yang dituntut adalah bahasa ini. Nah, di HPT 3 halaman 254 itu ada 2 yang dibaca. Yang dibaca ada 2, yaitu yang pertama Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau itu maksudnya adalah alternatif. Jenengan di dalam petunjuk ini bisa baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, juga boleh baca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Nah, persoalannya kita harus telusuri dalilnya, ya, apakah kedua-duanya ini bisa kita amalkan atau tidak. Pendapat pertama menyatakan bahwa
bangkit sesudah baca tasawuf tanpa membaca doa. Ada menyatakan setelah membaca tasawuf dan baca sholawat itu tanpa baca doa. Ya, dasar yang digunakan itu ini, ya hadis ini. Ya, bunyi hadis itu adalah saya baca dari awal ya. An Abdillah bin Mas'ud, dari Abdillah bin Mas'ud, ya, qala alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasawuda fi wasati sholat wa fi akhiriha. Rasulullah telah mengajariku bacaan tasawuf fi wasati sholat, di tengah-tengah sholat, maksudnya di tahiyat awal, wa fi akhiriha, dan di akhir sholat. Fakunna nahfadu an Abdillah, saya hafal itu dari Abdullah, ya, hina akhbarna, ketika Abdullah mengabarkan kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamahu, mengajarkan kepadanya, ya, qala fakana yaqulu, maka Rasulullah membaca idza jalasa, atau dia menyatakan idza jalasa fi wasati shalah wa fi akhiriha ala warikihil yumna at-tahiyatu lillah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah salat dan di akhir salat, maksudnya tahiyat awal maupun di tahiyat akhir, ala warikihil yumna, di atas ala warikil yusra, ya, di atas kakinya yang kiri, maksudnya kaki kiri diselonjorkan, itu tahiyat akhir ya, tawarruk itu maksudnya. Yang dibaca apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma qala, summa in kana fi wasati sholati fanadha hina yafrugu min tasahudihi. Ya, kemudian jika pada tengah-tengah sholat bangkit, ya, maksudnya itu pada tahiyat awal bangkit, hina yafrugu min tasahudi, ketika selesai membaca tasahudnya, berarti tanpa baca sholawat. Karena ini hina yafrugu min tasahudi, tanpa baca sholawat. Wa in kana fi akhirnya, dan jika pada akhirnya, pada rakaat terakhir pada tasahud akhir, da'a ba'da tasahudihi, berdoa sesudah tasahudnya, ya, masya Allah, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah, ayat wa summa yusallimu, Rasulullah berdoa kemudian salam. Artinya bahwa kalau tahiyat awal tanpa membaca sholawat dan doa, tapi pada saat tahiyat akhir sesudah baca tasahud, baca sholawat, baca doa. Nah ini. Tapi maaf, hadis ini dhaif, karena ada nama Muhammad bin Ishaq tadi. Ya. Jadi ada hadis yang menyatakan sesudah baca tasawuf langsung berdiri tanpa sholawat. Jadi kalau ada yang cepat hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian tanpa sholawat berdiri, itu ya karena hadis ini. Ya, karena hadis ini. Karena ya, selesai baca tasawuf langsung berdiri. Baru kalau tasawuf akhir baca doa termasuk sholawat. Maka dalam pernyataan ini, ya, bangkit sesudah baca tasawuf tanpa membaca doa, maksudnya pada saat tasawuf awal. Ya. Hadis yang kedua menyatakan sami'tu Aba Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud yuhaddisu an Abi, bercerita dari bapaknya, qala, ia berkata, kana Rasulullah SAW idza jalasa fi raq'ataini al-ulaya ini ka'annahu ala rafdillah. Inilah
ya, bahwa Rasulullah SAW itu apabila duduk pada rakaat dua rakaat yang pertama itu ka'annahu al-ardi, seperti duduk di atas batu bara api, artinya barang panas. Karena itu maka ya, kenapa begitu? Saking cepatnya. Karena apa? Ka'annahu, seperti berarti tidak sesungguhnya, seperti ada bara api yang diduduki, sehingga Nabi langsung berdiri. Ya, artinya bahwa rakaat awal tahiyat awal itu singkat, ya, karena singkat tidak pakai baca sholawat, ya, tanpa baca doa, ya, tanpa baca doa, ya, tapi hadis ini dhaif. Karena ada nama Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, ya. Saya teruskan aja. Pendapat kedua menyatakan bangkit dari duduk sesudah membaca doa. Bangkit dari duduk sesudah membaca doa. Allahumma inni dzalamtu. Jadi doa yang pertama itu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzuluman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini mohon maaf dhaif. Karena ada nama Qutaibah bin Sa'id. Ad'uf bihi fi sholati qala Allahumma inni dzalamtu, ya. Dan kalau ini alim nih doaan ad'u bihi fi sholati, memang ini di dalam sholatnya. Tapi di dalam sholat itu di mana? Apa dibaca pada tahiyat awal? Apa dibaca pada tahiyat akhir? Apa dibaca pada saat i'tidal? Apa dibaca pada saat sujud? Ini ada penjelasan. Tapi alhamdulillah hadis ini dhaif. Karena ada nama Qutaibah bin Sa'id, ya, artinya tidak bisa diamalkan. Pendapat kedua mengatakan doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, seperti yang ada di HP 3 tadi itu. Hadis ini memang hasan, ya, hadis ini hasan. Tapi bunyi hadis ini adalah An Mu'ad bin Jabal qala, dari Mu'ad bin Jabal ia berkata, ya, akhoda biyadi Rasulullah SAW, Rasulullah mengambil tanganku. Faqala, seraya berkata, inilah uhibbuka ya Mu'ad, saya senang kamu ya Mu'ad. Faqultu wa ana uhibbuka, saya juga ya Rasulullah senang engkau. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, fala tada antakula fi kulli sholatin Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan kamu tinggalkan, kamu baca pada setiap sholat. Fi kulli sholatin, setiap sholat. Setiap sholat itu di mana? Hadis ini masih perlu penjelasan. Maksudnya karena fi kulli sholatin, pada setiap sholat, seperti dulu saya cerita tentang sikat fikih di dalam sholat dengan di dalam wudu atau pada saat wudu. Nah itu kedua-duanya seperti itu. Nah di sini fala tata antakula fi kulli sholatin rabbi a'inna ala dzika wa syukri wa husni ibadatika. Hadis ini sesungguhnya sekalipun ada pernyataan fala tata, jangan kamu tinggalkan, kamu baca fi kulli sholatin, pada setiap sholat. Pada setiap sholat itu di mana? Di dalam sholat apa di luar sholat? Kalau di dalam sholat itu di mana? Itu masih perlu penjelasan. Nah, hadis berikut, hadis ini hasan, ada nama Abdullah bin Wahab. Hadis yang kedua menyatakan begini, ya, hadis yang kedua, An Mu'ad bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhoda biyadi, mengambil tangannya. Wa qala, ya Mu'ad, wallahi ini la uhibbu ya Mu'ad, demi Allah saya senang kamu. Wallahi ini la uhibbu, demi Allah saya senang kamu. Faqala, maka Rasulullah kemudian bersabda, usika ya Mu'ad, saya berpesan kepadamu ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin. Fi duburi kulli sholatin itu di belakang sholat, itu maksudnya di sholat
di sholat yang terakhir apa di luar sholat? Kalau kita membaca redaksi doa-doa yang lain, ada kalimat fi duburi itu mesti dibaca sesudah sholat. Ya, sesudah sholat. Makanya di APT yang pertama ini sesungguhnya masuk dalam doa sesudah sholat. Tapi di sini kemudian dimasukkan, ya, dalil yang pertama tadi yang nggak jelas tadi itu. Nah, hadis ini menyatakan bahwa fi duburi, ya, kuli sholatin, di belakang sesudah sholat, maksudnya sesudah sholat bacalah, jangan kamu tinggalkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa doa yang Allahumma inni dzalamtu hadisnya dhaif, ya, dhaif. Hadis yang kedua sekalipun hadisnya hasan, tapi hadis yang sahih menyatakan bahwa doa ini dibaca ketika sesudah bukan dibaca di dalam sholat. Ya, oleh karena itu maka menurut saya doa sesudah baca sholawat tahiyat awal itu tidak ada doa. Ya, tidak ada doa, cukup doa sholawat, cukup doa sholawat, karena doa sholawat bagian dari sholat kita. Maka itu jangan tinggalkan, ya, jangan tinggalkan. Ya. Itulah barangkali. Jadi hari ini kita tahu bahwa doa sholawat itu agak panjang, jangan dikurangi, baik itu dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Tahiyat awal tidak ditambah dengan doa lain selain sholawat, tetapi tahiyat akhir selain tasahud ada doa sholawat, juga ada doa. Nanti akan kita bicara, dan mungkin pada saat kita bicara tentang tasawuf akhir kita cukup membaca hadis yang berbeda saja, sehingga tidak bertele-tele terlalu lama gitu ya. Mudah-mudahan besok satu kali sudah selesai berkaitan dengan tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir. Itulah barangkali yang monggo.